materi ini kita siapkan penghapus, penggaris, bolpen, pensil, buku kotak, dan buku garis. Kita akan membuat jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 persegi. Kita buat 6 persegi dulu. Kita hitung setiap satu persegi, kita tentukan apakah 3 kotak atau 4 kotak, terserah anak-anak ya. Ini 6 kotak untuk satu perseginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada beberapa model jaring-jaring kubus. Anak-anak tinggal milih jaring-jaring kubus yang mana yang kalian buat, terserah. Kalau sudah, kita tebali dengan menggunakan pulpen supaya terlihat bentuknya. Sudah jadi. Ini model 1. Nanti ada beberapa model yang bisa kalian buat. Setelah ini kita gunting. Ini salah satu contoh jaring-jaring yang sudah Bu Guru buat ya. Sekarang kita gunting. Pada garis-garisnya ini kita lipat. Garis-garis ini namanya rusuk. Setelah ini baru kita bisa membuat. Setelah itu baru kita bisa menyusun jaring-jaring kubus ini menjadi sebuah kubus utuh. Nah, sudah jadi. Anak-anak tahu tidak benda-benda yang berbentuk kubus apa saja? Ya, betul sekali. Yaitu Rubik dan dadu. Ini Rubiknya berbentuk kubus. Jumlah sisinya 1 atas, 2 bawah, 3 kanan, 4 kiri, 5 depan, 6 belakang. Jadi kubus itu terdiri dari 6 persegi. Volume kubus yaitu rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi yang di bawah ini, atau bisa kita sebut sisi tidur supaya mudah mengingat. Sisi yang kedua adalah sisi serong, sisi yang miring. Sisi yang ketiga adalah sisi tinggi yang berdiri. Sekarang kita hitung sisi tidurnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisi serongnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisi tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah, kita tulis rumusnya. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Kalau sudah, kita masukkan angkanya. 6 dikali 6 dikali 6. Hasilnya berapa dihitung? Eits, jangan pakai kalkulator loh ya. Latihan menghitung sendiri, oke? 6 kali 6 36, dikalikan 6 hasilnya 216. Sekarang yang kedua, kita hitung sama caranya seperti tadi.
Sisi tidurnya 1, 2, 3, 4. Sisi serongnya 1, 2, 3, 4. Sisi tingginya 1, 2, 3, 4. Kita tulis rumusnya. Rumus selalu ditulis ya, supaya kita selalu mengingatnya. Semakin sering kita menulis, maka semakin sering kita mengingat. Sisi kali sisi kali sisi. Kalau sudah, kita masukkan angkanya. 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 16 kali 4 hasilnya 64. Karena kita menggunakan gambar persegi, maka satuannya ini kita tulis satuan persegi. Sekarang coba gambar yang bawah, dihitung. Sekarang sisi serongnya. Oke, sekarang sisi tinggi. Kalau sudah, apa yang harus dilakukan? Ya, betul, kita tulis rumusnya. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Kemudian kita masukkan angkanya dan dihitung hasilnya. Apabila kita menemukan soal menghitung volume kubus tapi tidak menggunakan persegi, biasanya gambar itu akan diberi keterangan ukurannya. Maka anak-anak tinggal menghitung hasilnya. Rumus dimasukkan, angkanya dimasukkan, baru diketahui hasilnya. Karena ini bukan persegi, satuannya cm, maka di sini ditulis cm3. Inilah cara mencari volume kubus. Bagaimana anak-anak materi tadi? Sudah paham bukan? Tugas mandirinya anak-anak membuat satu gambar jaring-jaring kubus menggunakan buku kotak supaya lebih mudah. Tugas yang kedua, menghitung volume kubus menggunakan buku kotak dan menggunakan buku garis. Ingat yang teliti, karena matematika adalah ilmu pasti. Kalau kurang teliti, maka hasilnya akan berbeda. Terima kasih untuk ayah, bunda, kakak yang sudah membantu anak-anak di rumah. Kalau mengalami kesulitan, anak-anak bisa menghubungi langsung atau bertanya pada ayah, ibu, kakak. Mereka juga akan mengajari kalian dengan baik. Dan jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Salam sehat dan ingat pesan ibumu. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dan Bu Guru pesan, stay clean, stay safe, stay at home. Selamat mengerjakan, semoga berhasil, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.